Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Wulida Khairunisa. Pada video kali ini, saya akan membahas langkah-langkah yang harus kalian perhatikan dalam submit dan mempublikasikan artikel di jurnal akademik. Proses ini mungkin tampak rumit, tetapi dengan panduan yang tepat, kalian bisa melakukannya dengan mudah. Simak baik-baik ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah, tips, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam submit dan publikasi jurnal. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan artikel. Dalam menyiapkan sebuah artikel, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama adalah memilih topik penelitian. Yang kedua, identifikasi masalah yang relevan. Mulailah dengan mengidentifikasi masalah atau pertanyaan penelitian yang ingin Anda jawab. Pastikan masalah tersebut relevan dan memiliki kontribusi terhadap pengetahuan yang ada. Selanjutnya yang ketiga yaitu lakukan kajian pustaka. Hal ini bertujuan untuk memahami konteks penelitian Anda. Bacalah artikel-artikel terbaru di bidang yang relevan untuk mengetahui tren dan celah penelitian yang ada. Yang selanjutnya, hal penting yang harus kalian perhatikan dalam menyiapkan artikel adalah struktur artikel. Struktur yang pertama adalah judul. Buatlah judul yang menarik dan informatif. Judul harus mencerminkan inti dari penelitian Anda dan menyertakan kata kunci yang relevan untuk pencarian. Setelah judul, ada abstrak. Abstrak harus mencakup beberapa hal, seperti latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, hasil utama, simpulan, dan implikasi. Selanjutnya, pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu terdapat latar belakang, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka. Berikutnya ada metodologi. Metodologi ini memiliki beberapa isi. Yang pertama itu desain penelitian. Nah, desain penelitian ini menjelaskan jenis penelitian seperti kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Dan desain spesifik yang digunakan, misalnya eksperimen, survei, studi kasus. Yang kedua, populasi dan sampel. Deskripsikan populasi yang diteliti dan metode pengambilan sampel. Sebutkan ukuran sampel dan alasan pemilihan tersebut. Yang ketiga, instrumen pengumpulan data. Rincikan alat atau instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data, misalnya kuesioner, wawancara, atau pengamatan. Yang terakhir, analisis data. Jelaskan metode analisis data yang digunakan, misalnya analisis statistik atau analisis tematik. Struktur artikel yang selanjutnya adalah hasil. Sajikan hasil penelitian secara jelas, menggunakan tabel, grafik, atau gambar jika perlu. Pastikan untuk mencantumkan data yang signifikan dan relevan. Berikutnya adalah diskusi. Interpretasikan hasil penelitian. Bandingkan dengan penelitian sebelumnya dan diskusikan implikasi dari hasil tersebut. Apa yang bisa diambil dari temuan ini? Apakah ada keterbatasan dalam studi Anda? Struktur selanjutnya adalah simpulan. Ringkas temuan utama dan kontribusinya terhadap bidang penelitian, serta saran untuk penelitian di masa depan dan aplikasi praktis dari hasil penelitian. Yang terakhir ada daftar pustaka. Gunakan gaya sitasi yang sesuai, misalnya APA, MLA, Chicago. Pastikan semua sumber yang dikutip dalam teks tercantum di daftar pustaka. Langkah selanjutnya dalam melakukan submit dan publikasi jurnal adalah cari jurnal yang relevan. Dalam mencari jurnal yang relevan, Anda bisa menggunakan basis data seperti Google Scholar, Scopus, ataupun Web of Science. Nah, Google Scholar untuk menemukan artikel dan jurnal yang relevan, Scopus untuk mencari jurnal terindeks yang memiliki reputasi tinggi, Web of Science untuk mengeksplorasi jurnal berdasarkan sitasi dan dampak. Dalam mencari jurnal yang relevan, kalian harus memeriksa cakupan jurnal. Yang pertama seperti Scoop dan Ames. Bacalah deskripsi jurnal yang biasanya ada di halaman depan atau di bagian About. Pastikan topik artikel Anda sesuai dengan tema yang diangkat oleh jurnal tersebut. Yang kedua, indeksasi. Periksa apakah jurnal terindeks dalam database terkemuka seperti Scopus, Web of Science, atau PubMed. Indeksasi ini menunjukkan kualitas dan reputasi jurnal.
Yang terakhir, periksa juga frekuensi publikasi. Perhatikan seberapa sering jurnal menerbitkan edisi baru, seperti bulanan, triwulan, dan lain-lain. Ini dapat memberi gambaran tentang kecepatan proses review dan publikasi. Langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah mengunduh template dari situs jurnal. Kunjungi situs web jurnal yang Anda pilih dan cari bagian untuk penulis atau author guidelines. Di sini Anda bisa menemukan template dan pedoman penulisan. Setelah mengunduh template, Anda harus memperhatikan format artikel. Yang Anda harus perhatikan yang pertama adalah gaya penulisan. Pastikan untuk mengikuti gaya penulisan yang ditetapkan oleh jurnal. Ini termasuk cara penulisan, sitasi, dan daftar pustaka. Selanjutnya, format halaman. Perhatikan detail teknis seperti ukuran kertas, biasanya A4 atau letter. Margin umumnya 1 inci di semua sisi. Selanjutnya, font dan ukuran font seringkali Times New Roman. Spasi biasanya double space. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam submit artikel. Langkah yang pertama, Anda harus membuat akun. Langkah pertama dalam membuat akun, Anda harus mengunjungi portal jurnal. Jika jurnal menggunakan sistem pengenalan manuskrip seperti Scholar One atau Editorial Manager, buat akun di portal tersebut. Setelah Anda mengunjungi portal jurnal, Anda harus mengisi formulir. Formulir ini berisikan informasi penting seperti nama lengkap, afiliasi institusi, informasi kontak seperti email dan alamat, pernyataan etika termasuk pernyataan tentang plagiarisme dan konflik kepentingan. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, langkah selanjutnya adalah mengunggah artikel. Selain artikel utama, Anda mungkin perlu mengunggah dokumen tambahan seperti surat pengantar yang menjelaskan ringkasan penelitian dan alasan mengapa artikel Anda cocok untuk jurnal tersebut. Selain itu, data tambahan atau lampiran jika diperlukan. Selanjutnya, konfirmasi pengiriman. Setelah mengirimkan artikel, simpan bukti pengiriman, biasanya berupa email atau notifikasi dalam portal. Ini penting untuk referensi di masa depan. Setelah semua langkah-langkah tersebut dilakukan, langkah selanjutnya menunggu tanggapan. Dalam menunggu tanggapan, ada proses review. Yang pertama, peer review. Artikel Anda akan dikirim ke para reviewer yang merupakan ahli di bidang yang relevan. Mereka akan mengevaluasi kualitas, keaslian, dan kontribusi artikel. Yang kedua, durasi proses. Proses review bisa memakan waktu dari beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung pada jurnal. Selain ada proses review, ada juga status artikel. Pemeriksaan status. Anda dapat memeriksa status artikel melalui portal jurnal. Biasanya ada opsi untuk melihat status pengiriman dan hasil review. Setelah menunggu tanggapan, muncullah tanggapan dari jurnal. Di dalamnya ada beberapa tanggapan. Yang pertama, keputusan. Anda akan menerima salah satu dari beberapa keputusan. Yang kedua, diterima tanpa revisi. Artikel Anda langsung diterima untuk publikasi. Yang ketiga, diterima dengan revisi minor atau mayor. Anda diminta untuk melakukan revisi berdasarkan komentar reviewer. Yang keempat, ditolak. Artikel Anda tidak diterima. Dan biasanya Anda akan mendapatkan umpan balik yang menjelaskan alasannya. Setelah mendapatkan tanggapan dari jurnal, selanjutnya menghadapi revisi. Dalam menghadapi revisi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bacalah komentar reviewer dengan seksama, identifikasi isu-isu penting yang perlu diperbaiki. Revisi, lakukan perbaiki yang diperlukan sesuai dengan umpan balik. Pastikan untuk menjelaskan setiap perubahan yang dilakukan. Setelah merevisi artikel, selanjutnya penyampaian respon. Saat mengirim kembali artikel, sertakan surat yang menjelaskan bagaimana Anda menanggapi komentar reviewer. Nyatakan perubahan yang telah dilakukan dan alasan dibaliknya. Langkah selanjutnya adalah publikasi. Dalam publikasi ada proofreading, pemeriksaan akhir. Setelah diterima, Anda akan menerima proof dari artikel untuk diperiksa. Lakukan pemeriksaan terakhir untuk memastikan tidak ada kesalahan ketik atau format. Setelah itu ada promosi untuk meningkatkan visibilitas. Setelah artikel dipublikasikan, promosikan di berbagai platform seperti media sosial, konferensi akademik, jaringan profesional, dan komunitas ilmiah. Nah, itulah langkah-langkah dalam submit dan publikasi jurnal. Tips tambahan dalam submit dan publikasi artikel jurnal.
Yang pertama, jadwalkan waktu. Rencanakan waktu untuk seluruh proses dari penulisan hingga pengiriman dan revisi. Ini akan membantu Anda tetap terorganisir. Yang kedua, bergabung dengan komunitas. Bergabunglah dengan komunitas peneliti di bidang Anda untuk mendapatkan tips, dukungan, dan umpan balik. Yang ketiga, lakukan kolaborasi. Jika memungkinkan, kolaborasi dengan peneliti lain bisa meningkatkan kualitas artikel dan memperluas jaringan Anda. Dan itulah langkah-langkah dalam submit dan mempublikasikan artikel di jurnal akademik. Semoga bermanfaat.